Halo semuanya, ketemu lagi kita. Gimana kabarnya? Waduh, semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja dan selalu dilancarkan rezekinya. Amin. Oke, jadi di video kali ini saya akan menceritakan sebuah film dari Jepang lagi yang berjudul I Give My First Love to You. Asik, gila bahasa Inggris gua, cocok. Film bergenre drama romantis ini rilis pada tahun 2009 dan diadaptasi dari sebuah manga dengan judul yang sama. Jadi bagaimanakah cerita selengkapnya? Langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita filmnya. Cemontol. Film ini dimulai dengan memperlihatkan seorang anak bernama Takuma yang terbaring lemah di rumah sakit. Di usianya yang kini baru menginjak usia 8 tahun, dia telah divonis oleh dokter mengalami kelainan jantung. Jadi, dia harus menjalani banyak terapi dan rentetan pengobatan untuk menyembuhkan penyakitnya tersebut. Bahkan, dokter mengatakan kalau usianya mungkin tidak akan bertahan sampai di umur 20 tahun. Dan saat itu, Takuma mendengar perbincangan dokter dengan orang tuanya. Meskipun dia masih kecil dan belum mengerti pasti tentang apa yang dibicarakan mereka, namun meski begitu di sini terlihat raut wajah kesedihan di mata Takuma. Time limit ga aru. Singkat cerita, hari-hari Takuma pun banyak dihabiskan di rumah sakit. Untungnya, dia memiliki seorang sahabat gadis imut bernama Mayu. Mayu ini sendiri merupakan anak dari dokter yang merawat Takuma. Saat itu, saat mereka sedang bercanda di atas ranjang, mereka melihat kembang api dari jendela rumah sakit. Kemudian, mereka berdua pun keluar untuk melihat pemandangan yang indah itu. Di keesokan harinya terlihat Mayu yang sedang mencari sebuah daun semanggi berdaun empat. Dia percaya jika menemukan daun tersebut, hal itu dapat mengabulkan apapun permintaan mereka. Tak lama kemudian Takuma berhasil menemukan daun semanggi itu. Seketika Mayu langsung mendorong Takuma dan meminta permohonan kepada daun tersebut. Sambil menangis, Mayu memohon agar Takuma sembuh dari penyakit yang dideritanya. Kemudian, Takuma dan Mayu kecil membuat sebuah janji bahwa mereka akan selalu bersama dan akan menikah suatu hari nanti. Pada suatu hari saat Takuma sedang duduk di taman sendirian, anak-anak seusianya di sana mengajaknya untuk bermain sepak bola. Dan karena hal tersebut, Takuma harus menjalani operasi saat itu juga. Dikarenakan dia pingsan saat bermain bola dan itu karena penyakit jantung yang dideritanya. Sejak kejadian itu, Takuma pun berjanji pada dirinya sendiri jika dia tidak akan melakukan hal berat lagi karena tidak ingin membuat Mayu bersedih. Beberapa tahun pun berlalu. Kini Takuma dan Mayu telah tumbuh menjadi remaja pada umumnya. Mereka berdua juga bersekolah di SMP yang sama. Bahkan mereka juga satu kelas. Hanya saja Takuma dikenal sebagai murid yang cerdas. Berbeda dengan Mayu yang malas dan selalu bergantung pada Takuma. Namun Mayu ini pintar dalam bidang olahraga. Sementara Takuma hanya bisa melihat teman-temannya saja. Dan itu karena penyakit jantungnya yang mengharuskan Takuma tidak boleh melakukan pekerjaan berat karena hal itu akan membuat jantungnya bekerja lebih keras. Setelah jam olahraga selesai, 3 cowok mesum menyiram tubuh Mayu hingga basah. Hal itu mereka lakukan karena ingin melihat warna pakaian dalam yang dipakai oleh Mayu, atau simpelnya 2 patok kelapa, cok. Takuma yang melihat hal itu tentu tidak tinggal diam. Ia pun segera menutup tubuh Mayu dengan jaketnya, lalu menghajar para cowok-cowok mesum tersebut. Namun, Mayu tiba-tiba melerai perkelahian itu dan menampar Takuma. Karena Mayu sadar, hal ini tentu dapat membahayakan Takuma sendiri. Mayu lalu membawa Takuma ke UKS sekolah untuk memeriksa keadaan jantungnya dan beristirahat.
Meskipun Takuma ini ingin selalu menjaga Mayu dan bersikap seperti seorang pacar pada umumnya, namun di sisi lain, Mayu selalu menangis jika memikirkan kesehatan Takuma dan juga usianya yang divonis tidak akan lama lagi. Takuma yang menyadari jika usianya tidak akan lama lagi. Oleh karena itu, Takuma yang tidak ingin membuat Mayu sedih lebih dalam lagi, ia berniat meninggalkan Mayu terlebih dahulu. Dengan ia yang akan melanjutkan sekolah di sekolah favorit di sana. Karena Takuma berpikir jika Mayu yang pemalas tentu tidak akan bisa masuk di sekolah itu. Dengan begini, sedikit demi sedikit Mayu akan terbiasa tanpa kehadirannya. Hal ini Takuma lakukan agar saat nanti dia meninggal, Mayu tidak akan merasa sangat kehilangan. Awalnya, orang tua Takuma melarang niatannya tersebut, karena jika sekolah di sana harus tinggal di asrama, sementara letaknya sangat jauh dari rumah. Tentu saja orang tua Takuma merasa sangat takut jika penyakit Takuma tiba-tiba saja kambuh. Namun, Takuma beralasan jika ini adalah permintaannya sebelum dia meninggal. Mendengar hal itu, orang tua Takuma pun mau tidak mau mengiyakan permintaan anak satu-satunya ini. Singkat cerita, hari kelulusan pun tiba. Di sini, Takuma mencari Mayu untuk melihatnya terakhir kali. Namun saat bertemu, Takuma tidak sanggup untuk mengucapkan kata-kata perpisahan. Karena memang Takuma sangat begitu mencintai Mayu. Namun meski begitu, ini adalah hal terbaik yang memang harus dia pilih, pikirnya. Di hari pertama sekolah di SMA, terlihat semua murid baru yang duduk di aula dan mendengar ceramah singkat dari dewan sekolah. Lalu acara dilanjutkan dengan sambutan dari murid baru yang memiliki nilai terbaik. Saat murid baru terbaik itu maju ke depan, Takuma pun dibuat sangat terkejut. Karena ternyata murid baru dengan nilai terbaik itu adalah Mayu. Mayu yang menurutnya tidak akan bisa masuk ke SMA yang sama dengannya, ternyata kini ada di hadapannya, bahkan dengan nilai terbaik. Saat itu Mayu terus mencari keberadaan Takuma. Dan saat melihatnya, dengan sedikit marah Mayu pun langsung memarahi Takuma di depan para murid baru itu. Rupanya Mayu ini tahu jika Takuma mendaftar di sekolah ini karena ingin menyingkirkan Mayu dari kehidupannya. Dan karena hal itu, Mayu belajar dengan sangat keras agar bisa sekolah di tempat ini. Hingga akhirnya ia pun bisa berhasil menjadi lulusan dengan nilai terbaik. Mayu yang terus mencerca Takuma membuat para guru akhirnya memaksanya untuk turun. Dan akibat kejadian ini, semua murid baru bahkan satu sekolah mengetahui hubungan mereka berdua. Tapi Mayu pun tidak malu untuk mengakui hal itu. Saat Takuma akan melakukan check up, ia selalu ditemani oleh Mayu yang terlihat begitu sangat menyayanginya. Saat sedang bersama dokter, Takuma ini menanyakan hal yang membuat dokter ini sedikit marah. Karena dia bertanya apakah boleh jika dia melakukan mantap-mantap. Dan hal itu pun membuat dokter ini seketika ingin menamparnya. Bukan karena takut jika saat mantap-mantap itu berlangsung penyakit Takuma ini akan tiba-tiba kambuh, kan itu lucu. Tapi dokter ini takut jika Takuma melakukan mantap-mantap itu dengan Mayu, putrinya. Gampang. Tolong, cok. Setelah selesai check up, Takuma tak sengaja bertemu dengan teman lamanya, seorang wanita cantik bernama Teru. Rupanya, Teru ini mengidap penyakit yang sama dengan Takuma. Di sisi lain, Mayu terlihat begitu cemburu dengan Teru. Bahkan saat sedang di bus, Mayu ini masih terlihat begitu marah. Setelah hari itu, Takuma sering pergi ke rumah sakit untuk menjenguk Teru dengan membawakan seikat bunga. Berpindah ke tempat Mayu yang tak sengaja menabrak seorang murid populer bernama Kasuya, yang ternyata Kasuya ini menyukai Mayu. Bahkan dia nekat menembak Mayu di depan para murid. Namun Mayu menolaknya karena dia lebih memilih saya, Takuma maksudnya. Malamnya Suya menemui Takuma untuk mengajaknya mengobrol empat mata. Suya yang mengetahui penyakit yang diderita Takuma memintanya untuk menjauhi Mayu. Bahkan dia bilang jika hubungan mereka berdua diteruskan, maka Mayu akan sangat terpukul dan menderita saat Takuma meninggal nanti.
Mendengar hal itu membuat Takuma tidak bisa berkata apa-apa dan merenungi apa yang dikatakan oleh Suya ini. Di hari berikutnya, Takuma kembali pergi ke rumah sakit untuk menemui Teru. Sebenarnya, Takuma ini hanya merasa kasihan dengan Teru, karena memang mereka memiliki masalah hidup yang sama. Di tengah obrolan mereka, tiba-tiba Teru ini meminta kepada Takuma untuk menciumnya. Selain karena dia ingin merasakan ciuman pertamanya, ini juga merupakan permintaan terakhirnya sebelum meninggal. Mendengar hal itu, Takuma pun hanya bisa terdiam dan membiarkan Teru merasakan ciuman pertamanya. Di tempat lain terlihat Mayu yang sedang mencari Takuma karena telah menghilang seharian. Setelah mereka berdua bertemu, ya Allah, Setelah mereka berdua bertemu, Takuya yang kepikiran dengan kata-kata Suya memutuskan untuk mengambil keputusan putus dengan Mayu. Setelah mereka berdua bertemu, Takuma yang kepikiran dengan kata-kata Suya memutuskan untuk mengambil keputusan putus dengan Mayu. Dengan alasan jika dia baru saja menemui Teru dan berciuman, meskipun hal itu bukan keinginannya. Mendengar hal itu, Mayu pun menjadi sangat kecewa dan akhirnya mereka pun putus. Setelah malam itu, kini hubungan mereka berdua menjadi sangat dingin. Bahkan mereka tidak saling menyapa saat bertemu. Namun meski begitu, Mayu ini masih tetap mempertahankan perasaannya kepada Takuma. Di siang harinya, Takuma berniat menemui Teru untuk yang kesekian kalinya. Namun sesampainya di sana, ia tidak melihat Teru di kamarnya. Ternyata Teru telah meninggal sesaat setelah Teru menciumnya di hari sebelumnya. Takuma yang merasa sangat syok saat di perjalanan pulang tiba-tiba ia merasakan sakit di bagian dadanya. Sambil kesakitan, dia juga memanggil nama Mayu. Di sisi lain, terlihat Mayu yang sedang latihan memanah. Namun, dia terlihat sedang tidak konsen karena hubungannya dengan Takuma. Sementara itu, si Suya masih saja terlihat mendekati Mayu. Tapi meskipun Suya ini berusaha seperti apapun, Mayu tetap saja bersikap dingin. Karena memang Mayu ini sangat menyayangi Takuma. Terlepas dari semua itu, Mayu ini selalu memegang teguh janjinya bersama dengan Takuma saat mereka masih kecil dulu. Di hari berikutnya, Takuma yang merasa sangat bersalah kepada Mayu, Takuma nekat menantang Suya untuk duel lari 100 meter. Di sini Takuma bertaruh jika dia kalah, maka dia akan merelakan Mayu untuk Suya. Namun jika dia menang, Suya harus menjauh dari kehidupan Mayu. Mereka berdua pun lalu pergi ke lapangan untuk melakukan lomba lari tersebut. Meskipun hal ini sama saja dengan hidup dan matinya Takuma karena memang penyakit jantung yang dia derita, tapi tak disangka Takuma akhirnya berhasil menang dari Suya. Dan mulai hari ini Suya pun harus menjauh dari kehidupan Mayu. Di malam harinya Takuma menemui Mayu untuk mengajaknya berkencan. Dan Mayu yang memang sangat merindukan Takuma pun tak kuasa untuk menolaknya. Di bawah sinar rembulan, mereka berdua pun melakukan hal yang memang sangat diinginkan oleh Takuma, yaitu mantap-mantap. Di keesokan harinya, Takuma mengajak Mayu membolos untuk mengunjungi makam Teru. Saat mereka akan melompat pagar, tiba-tiba Suya datang dan mengajak mereka untuk berteman. Sepertinya Suya ini benar-benar telah menepati janjinya untuk menjauhi Mayu. Suya juga beralasan jika ia sudah memiliki pacar di luar sekolah. Takuma dan Mayu pun akhirnya mengunjungi makam Teru. Sementara Suya yang berniat untuk menemui pacarnya, tiba-tiba ia tertabrak oleh sebuah kendaraan dan harus dilarikan ke rumah sakit, bahkan sampai koma. Di rumah sakit yang sama, dokter memberitahu Takuma dan kedua orang tuanya jika ada korban kecelakaan yang ingin mendonorkan jantungnya. Namun, dokter merahasiakan nama dari si pendonor itu. Tentu mendengar hal ini, Takuma pun menangis bahagia. Tak terkecuali dengan kedua orang tuanya dan juga Mayu.
Namun saat dia mengetahui jika calon pendonor jantung itu adalah Suya, Takuma langsung menolak untuk melakukan transplantasi jantung. Apalagi ia juga tahu kalau Suya belum meninggal dan masih dalam keadaan koma. Di sisi lain, terlihat Suya yang mengeluarkan air mata dan jari-jarinya sedikit bergerak. Mengetahui hal itu, kedua orang tuanya pun mencabut izin pendonoran jantung Suya, karena mereka percaya jika anak mereka masih ada harapan untuk tetap hidup. Dokter lalu memberitahukan hal itu kepada keluarga Takuma, dan tentu hal ini sangat membuat orang tua Takuma merasa bersedih. Sepulang dari rumah sakit, Mayu berusaha menghibur Takuma agar tidak terus-terusan kepikiran dengan penyakit dan usianya. Tapi hal yang sangat ditakutkan Takuma dan Mayu pun akhirnya terjadi. Saat itu Takuma tiba-tiba pingsan di kamar asramanya. Detak jantung Takuma sangatlah lemah dan hampir saja berhenti. Mayu yang melihat hal ini terlihat sangat begitu sedih dan menangis dengan kondisi Takuma saat ini. Bahkan dia sampai mendatangi tempat Suya untuk memohon kepada ibu dan kakek Suya agar mau mendonorkan jantung Suya. Namun permohonan Mayu tidak bisa dikabulkan oleh pihak keluarga Suya, karena mereka percaya jika Suya akan kembali sehat meskipun kini masih dalam keadaan koma. Lalu mereka pun mencoba untuk menenangkan Mayu dengan berkata jika sebuah keajaiban itu pasti ada, percayalah. Setelah beberapa hari, ajaibnya Takuma pun sadar dari kritisnya. Di sisi lain, Mayu masih saja menangis dengan keadaan Takuma saat ini. Saat dia kembali ke ruang rawat, ia sangat terkejut karena tidak melihat Takuma di tempat tidurnya. Lalu tiba-tiba Takuma keluar dari kamar mandi. Dengan memakai jaketnya, Takuma kemudian mengajak Mayu untuk pergi. Takuma berniat untuk melakukan banyak hal yang belum pernah ia lakukan bersama Mayu sebelum ia meninggal. Meskipun awalnya Mayu sangat merasa khawatir, namun dengan Takuma yang terus meyakinkannya, Mayu pun terpaksa untuk menurutinya. Mereka berdua pun lalu pergi ke tempat hiburan. Takuma lalu melakukan hal-hal yang memang tidak diperbolehkan sebelumnya. Bahkan ia mengajak Mayu untuk naik roller coaster, yang padahal hal itu sangatlah membahayakan keadaan jantungnya. Mereka berdua juga menonton pertunjukan lumba-lumba dan makan siang bersama. Di sore harinya, mereka menyempatkan pergi ke bukit, tempat di mana mereka dulu menemukan daun semanggi berdaun empat. Di sini, Takuma lalu memberikan sebuah surat untuk Mayu. Terlihat mereka berdua yang begitu bahagia dengan hari ini. Setelah hari itu, kondisi Takuma pun kembali memburuk. Dan waktu yang mereka semua takuti pun terjadi hari ini. Takuma telah pergi untuk selamanya, alias mati. Mayu yang sangat merasa terpukul memilih untuk keluar dari ruang rawat Takuma dan menyendiri. Mayu kemudian membuka surat yang diberikan oleh Takuma sebelum meninggal. Ternyata itu adalah sebuah surat atau janji yang dibuat Takuma saat dulu masih kecil dan selalu dibawanya kemanapun dia pergi. Di surat itu juga ada gambar dua anak kecil dan juga daun semanggi berdaun empat. Di sana juga ada sebuah tulisan Takuma yang berpesan agar mereka bisa merelakan kepergiannya dan hidup dengan bahagia. Mayu pun sedikit tersenyum dengan tulisan Takuma bocil. Ia pun kemudian menangis karena kini Takuma telah pergi untuk selamanya. Di akhir film terlihat Mayu yang memakai baju pengantin dengan memeluk abu Takuma. Di sini ia pun mencoba mengabulkan janji saat kecilnya bersama Takuma dulu. Di sini Mayu tidak merasa menyesal dengan apa yang telah terjadi dengan kehidupannya. Ia berharap di kehidupan berikutnya ia akan kembali dipertemukan dengan Takuma.